sore pemirsa, program revitalisasi pasar tradisional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo terus dilakukan. Hari ini Presiden Joko Widodo meresmikan Pasar Manis di Purwokerto, Jawa Tengah. Rakyat Pasar Manis Purwokerto, Kabupaten Banyumas, pagi hari ini saya resmikan. Didampingi Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Mensesnek Pratikno, Presiden meresmikan Pasar Manis sebagai bagian dari program revitalisasi pasar tradisional. Dalam sambutannya, Presiden juga meminta agar pedagang ikut menjaga pasar agar tetap bersih dan tertib. Presiden bahkan meminta kepada para pedagang agar tidak terlilit hutang kepada rentenir. Karena Presiden menjamin perbankan nasional dapat membantu para pedagang menyalurkan kredit dengan bunga yang murah. Saat meninjau kondisi pasar, Presiden sempat memeriksa kondisi pasar sebagai bahan kajian untuk program revitalisasi pasar tradisional di daerah lain. Selain mengunjungi Pasar Manis, Presiden juga meninjau pasar di Kabupaten Kebumen dan Purworejo. Program revitalisasi pasar targetnya akan dilaksanakan hingga sebanyak 5.000 pasar sampai tahun 2019. Joko Widodo memimpin 2 rapat terbatas yang membahas kelanjutan pembangunan kompleks pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah, olahraga nasional Hambalang, juga rencana renovasi Gelora Bung Karno, serta pembangunan pelabuhan Patimban, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo memberikan waktu hingga akhir tahun 2016 pada tim independen untuk melakukan pengkajian lebih mendalam. Sementara untuk renovasi Gelora Bung Karno yang akan digunakan sebagai salah satu arena SEA Games 2018, ditargetkan akan rampung pada akhir 2017. Untuk itulah Bapak Presiden memberi waktu pada kami. Oke, kalau gitu tahun ini sisa waktu tuntaskan penelitiannya, tapi tetap dilanjutkan nantinya. Nah, kelanjutannya itu apakah masih, mungkin kalau sekarang ini ada 11 bangunan, nanti sesuai dengan daya dukung mungkin tidak harus 11-11-nya dibangun. Yang tadinya 8 lantai atau 6 lantai mungkin harus dipotong. Okay? Jadi kemudian apakah nanti pemanfaatannya masih tetap untuk P3SON, ya? Itu juga harus dikaji. Nah, itu nanti Proyek yang penuh manipulasi dan miliaran rupiah ini akhirnya diteruskan dengan berbagai catatan. Mega proyek Hambalang sempat mangkrak dengan kerugian negara yang tidak sedikit. 4 tahun sudah pembangunan proyek Hambalang terbengkalai. Bangunan yang diperuntukkan sebagai pusat pelatihan dan pendidikan olahraga, kini kondisinya tidak terawat. Bangunan seperti asrama dan sarana latihan tak pernah selesai dikerjakan. Pada awal pembangunannya, mega proyek ini telah menelan uang negara 2,5 triliun rupiah. Angka yang fantastis untuk proyek yang berdiri di lahan seluas 32 hektar. Setelah bertahun-tahun mangkrak, Presiden Joko Widodo menyambangi Hambalang pada Maret 2016. Dalam tinjauannya, Jokowi mengungkapkan kesedihannya melihat aset negara yang terlantar. Jokowi juga mempertimbangkan kelanjutan proyek Hambalang setelah dilakukan audit teknis oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Perlu keputusan, apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, untuk apa? Apakah masih seperti lama untuk sekolah olahraga, atau mungkin dirubah? Bisa aja dirubah jadi Wisma Atlet misalnya, atau dirubah jadi untuk pelatnas, atau dirubah jadi Rusunawa, atau dirubah nggak tahu. Atau pilihan yang kedua, dibiarkan seperti ini. Tetapi sekali lagi, yang paling penting adalah penyelamatan aset negara. Kuncinya di situ. Pembangunan Hambalang terpaksa dihentikan karena tersandung kasus korupsi. Skandal tersebut menyeret politikus Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Angelina Sondah, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng. Para politisi itu telah divonis bersalah karena melakukan markup dan menerima suap serta komisi dari sejumlah pihak. Hasil penyelidikan KPK menyebut korupsi Hambalang merugikan negara 463,6 miliar rupiah. Tim Liputan Metro TV. Apa impact sebenarnya dari kunjungan Jokowi ke Hambalang bagi pemerintahan Jokowi? Ya, terlepas dari tadi saya katakan tidak ada intensi ataupun ada intensi politik dengan kunjungan tersebut, ya paling tidak ini juga adalah jawaban untuk
mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya, yang terkait dengan persoalan infrastruktur, kemudian juga yang terkait dengan persoalan kabinet dan sebagainya ya. Dan kalau kita lihat dari sisi Presiden Jokowi sendiri ya, tentunya ini adalah bagian dari istilahnya itu pertahanan diri dia ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain ya, terlepas dari demokrasi itu memang boleh saja melakukan suatu komunikasi yang terbuka melalui media massa, tapi Anda tahu bahwa demokrasi juga ada batas-batasnya ya. Demokrasi itu mengharuskan ya mereka-mereka yang menjadi elit politik itu juga memiliki apa yang disebut dengan budaya demokrasi. Dan budaya demokrasi itu apalagi untuk mantan kepala negara dan kepala negara itu memang tidak cakep lah atau tidak bagus lah kalau kemudian terjadi satu balas pantun seperti itu ya. Saya beri contoh misalnya dulu waktu saya tinggal di Australia tuh misalnya pergantian pemerintahan dari partai buruh ke partai liberal ataupun sebelumnya partai liberal ke partai buruh itu juga misalnya Malcolm Fraser juga tidak pernah mengkritik Bob Hawke misalkan atau Bob Hawke juga boleh dikatakan hampir-hampir tidak pernah mengkritik John Howard misalnya. Berarti masanya ada sendiri-sendiri. Betul ya, saya beri contoh juga Anda lihat ya, Presiden di Amerika juga tidak melakukan itu. Atau kalau kita lihat dalam kasus Indonesia, saya tidak pernah juga mendengar Presiden Habibie itu membuat satu pernyataan-pernyataan negatif baik tentang Megawati, baik tentang Gus Dur, baik tentang SBY ataupun tentang Jokowi. Dan kalau beliau ingin memberikan satu masukan, beliau datang ke istana. Itu kalau saya Apakah Anda melihat berarti ini seolah-olah sengaja mengkritik di muka umum untuk mendapatkan image, mendapatkan muka publik? Ya, kalau kita perhatikan ya, terlepas dari pernyataan mantan Presiden SBY itu bagian dari Tour of Java dan juga kampanye pilkada untuk Partai Demokrat, Anda tahu bahwa impact politik itu pada tingkatan nasionalnya tentunya muncul juga ya. Sebaliknya apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi di Hambalang, terlepas dari saya katakan bahwa waktunya kebetulan bertepatan, yang kata Mas Johan Budi tadi katakan bahwa itu dipersiapkan sudah lama, tapi karena kebetulan waktunya berdekatan, itu yang kemudian juga menimbulkan satu impact politik juga ya. Baik. Dan buat saya ke depan, baik itu mantan Presiden SBY dan juga Presiden Jokowi sebaiknya ya bisa menahan lah untuk menunjukkan bahwa mereka itu juga negarawan yang boleh dikatakan cukup baik untuk kemudian tidak membuat kritik-kritik yang boleh dikatakan bisa menimbulkan dampak politik yang negatif juga. Saya akan ke Bang Didi. Tapi menjadi pertanyaan, apa sebenarnya tujuan dari kritik-kritik SBY di saat melakukan kunjungan ini? Apakah betul tujuannya politis atau ini adalah saran dari seorang senior kepada juniornya? Perlu saya sampaikan, antara Pak Jokowi dan Pak SBY hubungan sangat baik ya. Apalagi selama ini dijembatani oleh yang kita hormati Menko Polhukam Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi hubungan Bapak juga dengan Pak Jokowi sangat baik. Apalagi semua tahu, saya juga kan dulu tim sukses Pak Jokowi ya. Jadi saya rasa kalau ada juga kawan-kawan pengamat dan lain sebagainya ya, saya rasa ya itu fungsi tugas mereka sebagai pengamat. Tapi percayalah, kalau memang Pak Jokowi mau melanjutkan, kita terima kasih. Kita terima kasih, ya. Karena kita tahu sebentar lagi kita akan tuan rumah, ya, dalam pesta olahraga se-Asia. Bang Ruhut, sebelum saya beralih ke Bang Johan, ini kayaknya Bang Ruhut berkaki dua nih. Di satu sisi Pak SBY mengkritik Pak Jokowi, tapi di sisi lain Bang Ruhut kayaknya di tengah-tengah. Betul seperti itu? Ya, kan saya penyeimbang, ya. Demokrat itu penyeimbang. Saya katakan dari Pak SBY, ketua umum saya, yang baik dari Pak Jokowi kita harus dukung. Baik, saya akan ada yang beralih kurang kita kritisi. Jadi kalau mau melanjutkan membangun Hambalang, terima kasih. Tapi perlu kami ingatkan, ini anggarannya masih dibintangi, ya. Udah itu proses hukumnya semua belum selesai. Itu masalahnya. Baik. Ya. Tapi kalau memang Pak Presiden ke-7 kita Pak Jokowi ada jalan lain, kita hormati, ya. Kita hormati Pak Jokowi. Mohon ditahan di situ terlebih dahulu. Bang Ruhut, saya akan beralih ke Bang Johan. Bang Johan, betulkah kunjungan Presiden Jokowi ke Hambalang hanya untuk membalas kritikan-kritikan dari SBY, Bang? Ya, tentu tidak benar. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ruhut, saya juga sangat terkejut ya, ketika setelah Pak Presiden Jokowi berkunjung ke Hambalang, kemudian dikait-kaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Pak SBY yang dengan Java itu ya. Padahal itu sama sekali tidak ada kaitannya. Bahkan sebelum kunjung ke Hambalang, itu
itu Presiden sudah memerintahkan Menpora ya 2 minggu sebelumnya itu untuk meneliti, melihat apakah ada kemungkinan ya untuk melanjutkan pembangunan Wisma Atlet yang ada di Hambalang itu. Itu poinnya. Kemudian ditindaklanjuti dan mengunjungi, dan yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi kan juga clear ya, bahwa dia ingin menyelamatkan aset yang sekarang sedang ada di Hambalang itu. Nanti bagaimana kelanjutannya? Apa bisa dilanjutkan ataukah tidak? Itu perlu koordinasi dengan banyak pihak ya. Bang Johan, ini yang ya. Mohon maaf Bang Johan, ini momennya kenapa bersamaan dengan berusukan SBY dan hanya 2 hari pasca komentar SBY yang mengkritik pemerintah terlalu banyak membangun infrastruktur di saat ekonomi lesu? Ya, Anda selalu mengkaitkan itu sebagai kebetulan yang kemudian dikait-kaitkan itu. Tadi sebetulnya sampaikan bahwa kunjungan ke Hambalang itu sudah ada beberapa waktu yang lalu ya, dan sudah meminta ke Menpora waktu itu untuk melihat secara langsung bagaimana tindak lanjut dari Wisma Atlet yang ada di Hambalang dalam konteks penyelamatan saja. Nanti apakah bisa dilanjutkan? Kalau dilanjutkan bagaimana prosesnya? Itu yang menjadi perhatian. Bahwa kemudian dikaitkan sama kunjungan Pak SBY ke Tur ke Jawa itu, saya kira ya yang itu harus ditanya, karena sama sekali tidak ada saut menyaut antara Pak Jokowi dengan Pak SBY. Tadi sampaikan oleh Pak Ruhut bahwa secara pribadi ada persoalan hubungan antara Pak Presiden Jokowi dengan Pak SBY. Pak Jokowi tentu menghormati kritik yang disampaikan oleh Pak SBY sepanjang kritik itu untuk kebaikan itu dan Pak SBY dalam statement selalu menyatakan bahwa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kan di dalam beberapa statement yang beliau sampaikan. Artinya tidak ada persoalan ya, antara Pak Jokowi dengan Pak SBY. Saya kira nggak ada hubungan. Pemirsa, program revitalisasi pasar tradisional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo terus dilakukan. Hari ini Presiden Joko Widodo meresmikan Pasar Manis di Purwokerto, Jawa Tengah. Rakyat Pasar Manis Purwokerto, Kabupaten Banyumas, pagi hari ini saya resmikan. Didampingi Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Mensesnek Pratikno, Presiden meresmikan Pasar Manis sebagai bagian dari program revitalisasi pasar tradisional. Dalam sambutannya, Presiden juga meminta agar pedagang ikut menjaga pasar agar tetap bersih dan tertib. Presiden bahkan meminta kepada para pedagang agar tidak terlilit hutang kepada rentenir. Karena Presiden menjamin perbankan nasional dapat membantu para pedagang menyalurkan kredit dengan bunga yang murah. Saat meninjau kondisi pasar, Presiden sempat memeriksa kondisi pasar sebagai bahan kajian untuk program revitalisasi pasar tradisional di daerah lain. Selain mengunjungi Pasar Manis, Presiden juga meninjau pasar di Kabupaten Kebumen dan Purworejo. Program revitalisasi pasar targetnya akan dilaksanakan hingga sebanyak 5.000 pasar sampai tahun 2019. Joko Widodo memimpin 2 rapat terbatas yang membahas kelanjutan pembangunan kompleks pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah, olahraga nasional Hambalang, juga rencana renovasi Gelora Bung Karno, serta pembangunan pelabuhan Patimban, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo memberikan waktu hingga akhir tahun 2016 pada tim independen untuk melakukan pengkajian lebih mendalam. Sementara untuk renovasi Gelora Bung Karno yang akan digunakan sebagai salah satu arena SEA Games 2018, ditargetkan akan rampung pada akhir 2017. Untuk itulah Bapak Presiden memberi waktu pada kami, oke kalau gitu tahun ini sisa waktu tuntaskan penelitiannya, tapi tetap dilanjutkan nantinya. Negara, kuncinya di situ. Pembangunan Hambalang terpaksa dihentikan karena tersandung kasus korupsi. Skandal tersebut menyeret politikus Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Angelina Sondah, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng. Para politisi itu telah divonis bersalah karena melakukan markup dan menerima suap serta komisi dari sejumlah pihak. Hasil penyelidikan KPK menyebut korupsi Hambalang merugikan negara 463,6 miliar rupiah. Tim Liputan Metro TV.
Krar, apa impact sebenarnya dari kunjungan Jokowi ke Hambalang bagi pemerintahan Jokowi? Ya, terlepas dari tadi saya katakan tidak ada intensi ataupun ada intensi politik dengan kunjungan tersebut, ya paling tidak ini juga adalah jawaban untuk mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ya, yang terkait dengan persoalan infrastruktur, kemudian juga yang terkait dengan persoalan kabinet dan sebagainya, ya. Dan kalau kita lihat dari sisi Presiden Jokowi sendiri, ya tentunya ini adalah bagian dari pertahanan diri dia, ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, ya terlepas dari demokrasi itu memang boleh saja melakukan suatu komunikasi yang terbuka melalui media massa, tapi Anda tahu bahwa demokrasi juga ada batas-batasnya, ya. Demokrasi itu mengharuskan, ya, mereka-mereka yang menjadi elit politik itu juga memiliki apa yang disebut dengan budaya demokrasi. Dan budaya demokrasi itu apalagi untuk mantan kepala negara dan kepala negara itu memang tidak cakep lah atau tidak bagus lah kalau kemudian terjadi satu balas pantun seperti itu, ya. Saya beri contoh misalnya dulu waktu saya tinggal di Australia tuh misalnya pergantian pemerintahan dari partai buruh ke partai liberal ataupun sebelumnya partai liberal ke partai buruh, itu juga misalnya Malcolm Fraser juga tidak pernah mengkritik Bob Hawke misalnya kan, atau Bob Hawke juga boleh dikatakan hampir-hampir tidak pernah mengkritik John Howard misalnya. Berarti masanya kan ada sendiri-sendiri. Betul, ya. Saya beri contoh juga Anda lihat, ya, Presiden di Amerika juga tidak melakukan itu. Atau kalau kita lihat dalam kasus Indonesia, saya tidak pernah juga mendengar Presiden Habibie itu membuat satu pernyataan-pernyataan negatif baik tentang Megawati, baik tentang Gus Dur, baik tentang SBY ataupun tentang Jokowi. Dan kalau beliau ingin memberikan satu masukan, beliau datang ke istana. Itu kalau saya Apakah Anda melihat berarti ini seolah-olah sengaja mengkritik di muka umum untuk mendapatkan image, mendapatkan muka publik? Ya, kalau kita perhatikan, ya, terlepas dari pernyataan mantan Presiden SBY itu bagian dari Tour of Java dan juga kampanye pilkada untuk Partai Demokrat, Anda tahu bahwa impact politik itu pada tingkatan nasionalnya tentunya muncul juga, ya. Sebaliknya apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi di Hambalang, terlepas dari saya katakan bahwa waktunya kebetulan bertepatan, yang kata Mas Johan Budi tadi katakan bahwa itu dipersiapkan sudah lama, tapi karena kebetulan waktunya berdekatan, itu yang kemudian juga menimbulkan satu impact politik juga, ya. Baik. Dan buat saya ke depan, baik itu mantan Presiden SBY dan juga Presiden Jokowi sebaiknya, ya, bisa menahan lah, untuk menunjukkan bahwa mereka itu juga negarawan yang boleh dikatakan cukup baik, untuk kemudian tidak membuat kritik-kritik yang boleh dikatakan bisa menimbulkan dampak politik yang negatif juga. Saya akan ke Bang Didi. Tapi menjadi pertanyaan, apa sebenarnya tujuan dari kritik-kritik SBY di saat melakukan kunjungan ini? Apakah betul tujuannya politis atau ini adalah saran dari seorang senior kepada juniornya? Perlu saya sampaikan, antara Pak Jokowi dan Pak SBY hubungan sangat baik, ya. Apalagi selama ini dijembatani oleh yang kita hormati Menko Polhukam Pak Luhut Binsar Panjaitan. Jadi nggak ada masalah, ya. Jadi hubungan Bapak juga dengan Pak Jokowi sangat baik. Apalagi semua tahu, saya juga kan dulu tim sukses Pak Jokowi, ya. Jadi saya rasa kalau ada juga kawan-kawan pengamat dan lain sebagainya, ya, saya rasa ya itu fungsi tugas mereka sebagai pengamat. Tapi percayalah, kalau kelanjutannya itu apakah masih mungkin kalau sekarang ini ada 11 bangunan, nanti sesuai dengan daya dukung mungkin tidak harus 11-11-nya dibangun. Yang tadinya 8 lantai atau 6 lantai mungkin harus dipotong. Jadi kemudian apakah nanti pemanfaatannya masih tetap untuk P3SR, ya? Itu juga harus dikaji. Nah, itu nanti Proyek yang penuh manipulasi dan miliaran rupiah ini akhirnya diteruskan dengan berbagai catatan. Mega proyek Hambalang sempat mangkrak dengan kerugian negara yang tidak sedikit. 4 tahun sudah pembangunan proyek Hambalang terbengkalai. Bangunan yang diperuntukkan sebagai pusat pelatihan dan pendidikan olahraga, kini kondisinya tidak terawat. Bangunan seperti asrama dan sarana latihan tak pernah selesai dikerjakan. Pada awal pembangunannya, mega proyek ini telah menelan uang negara 2,5 triliun rupiah. Angka yang fantastis untuk proyek yang berdiri di lahan seluas 32 hektar. Setelah bertahun-tahun mangkrak, Presiden Joko Widodo menyambangi Hambalang pada Maret 2016. Dalam tinjauannya, Jokowi mengungkapkan kesedihannya melihat aset negara yang terlantar.
Jokowi juga mempertimbangkan kelanjutan proyek Hambalang setelah dilakukan audit teknis oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Perlu keputusan, apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, untuk apa? Apakah masih seperti lama untuk sekolah olahraga, atau mungkin dirubah? Bisa aja dirubah jadi Wisma Atlet misalnya, atau dirubah jadi untuk pelatnas, atau dirubah jadi Rusunawa, atau dirubah nggak tahu. Atau pilihan yang kedua dibiarkan seperti ini. Tetapi sekali lagi, yang paling penting adalah penyelamatan aset. Memang Pak Jokowi mau melanjutkan, kita terima kasih. Kita terima kasih, ya. Karena kita tahu sebentar lagi kita akan tuan rumah, ya, dalam pesta olahraga se-Asia. Bang Ruhut, sebelum saya beralih ke Bang Johan, ini kayaknya Bang Ruhut berkaki dua nih. Di satu sisi Pak SBY mengkritik Pak Jokowi, tapi di sisi lain Bang Ruhut kayaknya di tengah-tengah. Betul seperti itu? Ya, kan saya penyeimbang, ya. Demokrat itu penyeimbang. Oke. Saya katakan dari Pak SBY, ketua umum saya, yang baik dari Pak Jokowi kita harus dukung. Baik, saya akan ada yang beralih kurang kita kritisi. Jadi kalau mau melanjutkan membangun Hambalang, terima kasih. Tapi perlu kami ingatkan, ini anggarannya masih dibintangi, ya. Udah itu proses hukumnya semua belum selesai. Itu masalahnya. Baik. Ya. Tapi kalau memang Pak Presiden ke-7 kita Pak Jokowi ada jalan lain, kita hormati. Ya, kita hormati Pak Jokowi. Mohon ditahan di situ terlebih dahulu. Bang Ruhut, saya akan beralih ke Bang Johan. Bang Johan, betulkah kunjungan Presiden Jokowi ke Hambalang hanya untuk membalas kritikan-kritikan dari SBY, Bang? Ya, tentu tidak benar. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ruhut, ya. Saya juga sangat terkejut ya, ketika setelah Pak Presiden Jokowi berkunjung ke Hambalang, kemudian dikait-kaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Pak SBY yang disebut dengan Java itu ya. Padahal itu sama sekali tidak ada kaitannya. Bahkan sebelum berkunjung ke Hambalang, itu Presiden sudah memerintahkan Menpora ya 2 minggu sebelumnya itu untuk meneliti, melihat apakah ada kemungkinan ya untuk melanjutkan pembangunan Wisma Atlet yang ada di Hambalang itu. Itu poinnya. Kemudian ditindaklanjuti dan mengunjungi. Dan yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi kan juga clear ya, bahwa dia ingin menyelamatkan aset yang sekarang sedang ada di Hambalang itu. Nanti bagaimana kelanjutannya? Apa bisa dilanjutkan ataukah tidak?